game. Rafa, biasanya kamu pakai smartphone buat apa? WA-an, komunikasi. Nah, pasti. Siapa itu? Di sekolah kita ada kan yang namanya pelajaran informatika. Ada. Di situ kita belajarkan cara buat karya seperti poster, infografis. Nah, itu juga sebenarnya tuh salah satu bentuk dari kita tuh memanfaatkan smartphone. Tetapi nggak itu aja kok. Kita tuh bisa kok belajar bahasa Inggris, belajar matematika, ataupun belajar bahasa Indonesia. Banyak di sini. Tinggal buka Google, kalian searching apa itu materi, kalian searching materi kalian, bagaimana cara public speaking yang bagus, rumus segitiga siku-siku itu bagaimana menghitungnya, Pythagoras itu rumusnya apa, A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat. Habis semua, Pak. Nih, Habis tuh. saya cuma di sini pengen ngomong, kalau kita tiap boleh gitu, kita nih boleh smartphone, namanya manusia itu pasti punya rasa jenuh. Pasti kita pengen lah main HP gitu kan. Kadang saya juga agak tiap hari belajar, saya juga masih ada kesempatan nisahin waktu buat main bareng teman, main ML, main FF. Tetapi kita tuh juga harus nisahin waktu buat kita belajar. Kita tuh harus belajar memanfaatkan teknologi yang ada. Coba bayangin, coba sini contoh. Rafli, contoh doang, contoh. Sulut nih, contoh doang. Rafli tuh kerjanya main game mulu gitu. Rafa tuh dia nisahin waktu buat belajar. Kira-kira tuh performanya di sekolah itu kayak gimana? Pasti ada perbedaan dong. Ada kan? Wah, nakal nih, ngata-ngatain teman gak boleh. Selain itu, kita tuh juga bisa, gak harus kita tuh belajar dengan lewat HP aja. Kita dari lihat HP aja tuh, cara sistem kerja HP itu udah bisa kita tuh buat pelajarin. HP itu gak selamanya gak harus bekerja terus gitu. Coba kita 24 jam belajar terus gitu. Masuk gak tuh ilmu? Agak capek yang ada, capek-capek sendiri malah sakit yang ada. HP pun begitu kan, kalau dipaksa main terus gitu sampai HP-nya baterainya nol, pasti mati. Perlu dicas. Sama manusia juga perlu dicas, istirahat, sholat, beribadah. Ya, jadi yang saya ingin sampaikan gitu, kita tuh harus bisa menyeimbangkan waktu. Coba kita lihat contoh dari HP. Ada waktunya kita istirahat, ada waktunya kita belajar, ada waktunya kita tidur, ada waktunya kita sekolah. Jangan di sekolah tidur. Ya mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan ataupun ada salah kata. Saya ingin akhir dengan pantun, boleh nggak? Boleh. Nggak cakep nih. Kan yang di depan udah cakep. Sebelah cakep. Masak mie sampai matang. Udah matang, kita makan. Terima kasih sudah datang dan terima kasih sudah memperhatikan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan dulu dong buat Ibrahim. Ini udah biasa ya Bu ya? Oh udah dia udah biasa. Ya, dari segi teknik berbicara, komunikasi atau public speaking sudah mulai bagus. Hanya gestur tubuhnya. Ketika mengucapkan assalamualaikum itu kan ibaratnya pembukaan pertama sakral bagi kan Islam ya. Jangan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti ketika udah presentasi baru boleh ya. Ketika di awal itu jangan langsung formal dulu. Assalamualaikum warahmatullahi. Nadanya ya dijaga gitu ya. Di awal itu jangan kita mobilenya atau geraknya udah mulai banyak di awal gitu. Nanti ketika mulai presentasi menjelaskan mobile apa HP kan baru itu mulai bagus ke kanan karena audiensnya laki-laki, ke kiri gitu. Nah ini ya
Yang dapat kita ambil pelajaran dari Ibrahim itu pertama pede. Udah pede kan? Ya, karena banyak teman-temannya di sini, gitu kan? Mungkin dia udah beberapa kali untuk maju ke depan, udah sering kan? Sering. Itu udah biasa, gitu ya. Nah tadi hanya koreksi sedikit saja, yaitu ketika di awal pengucapan assalamualaikum di awal, jangan langsung kita geraknya terlalu berlebihan, terlalu banyak, karena itu di awal, gitu. Nah ini perwakilan dari laki-laki. Sekarang udah siap nih kayaknya nih. Udah siap? Kamu? Gak apa-apa. Ayo. Gak apa-apa. Perwakilan dulu dari perempuan, ya. Simpen dulu bajunya di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Jika sudah kenal jangan terlalu sayang. Perkenalkan, nama saya Karya Kaptenada Susanto dari SMP Negeri 149 Jakarta. Hari ini saya ingin membahas tentang sebuah pakaian yang bisa melindungi kita dari hawa dingin atau hujan, bahkan selalu kita simpan kemana-mana. Ada tahu? Ya, benar, jaket. Mau bawa kenangan juga ya? Bisa. Ya, jaket yang mungkin selalu kita pakai kalau misalnya lagi kedinginan, lagi hujan, atau kalau misalnya kita berangkat sekolah, kalau rumahnya jauh, bisa kita pakai jaket. Nah, apalagi kalau jaketnya dari orang yang kita sayang. Kalau kangen sama orangnya, kita bisa langsung lihat jaketnya, kita peluk, kita cium. Itu ada baik mail. Ngasih tahu ngingetin doang. Berapa katanya Pak? Kita best friend Pak. Nah, jadi jaket ini juga berbagai jenis ya. Ada yang seperti hoodie atau yang sleting ataupun yang kancing. Nah, modelnya juga banyak banget. Ada yang jaket kulit, jaket kain, jaket bahan, jaket bulu. Banyak deh pokoknya deh. Nah, di sini juga banyak yang jaket nih karena mungkin hawanya dingin ya, karena pakai AC juga. Iya. Nah, jadi kalau misalnya kalian punya jaket, jangan dibuat main-main seperti kalau misalnya iseng nih ke temen-temennya tiba-tiba lempar, disabet, ya kan cowok gitu ya. Kalau misalnya itu di sekolah kalau misalnya bawa jaket, semua diserang. Ya mungkin sedikit ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan yang meriah dong. Oke, baik. Udah bagus pengalamannya udah pernah sering ya. Nah, ada sedikit masukan ketika tadi yang mempresentasikan tentang jaket, itu jaketnya kan dibawa-bawa tapi nggak dilihat ya kan? Kan dia presentasi jaket kan? Nah, ketika nanti kalau seandainya kita mau mempresentasikan sesuatu, barangnya disimpan terlebih dahulu di tempat mungkin atau di meja gitu ya. Jangan langsung dibawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya gitu kan. Jangan dibawa dulu. Tapi disimpan terlebih dahulu. Nanti ketika kita sudah mulai menjelaskan, contoh kita mempresentasikan produk itu, baru ini jaket ini dan sebagainya. Jangan ketika masuk jaketnya udah dibawa-bawa begini ya. Jadi kurang apa? Mata orang audiens ketika melihat orang di depan bawa-bawa barang itu kurang bagus, ya. Jadi simpan dulu. Jadi, nah kalau bisa nanti kalau kalian sudah mulai jadi MC dan sebagainya, minimal 1 jam sebelumnya kuasai panggung itu, datang ke situ. Untuk apa? Cek dulu. Pertama cek sound, ya. Cek ini. Nah tadi Bapak cek sound udah bagus, cek ini udah bagus. Ketika kita mau presentasi barang, di mana nih barang ini? Jangan sampai menghalangi pandangan audiens
dan kita untuk berjalan juga mungkin nanti susah. Di mana letaknya? Gitu ya. Nah itu untuk mempersiapkan diri, gitu ya. Oke, sekarang mau perwakilan dari mana lagi? Laki-laki perempuan? Yang belum pernah sama sekali kan? Ya, kalau yang udah pernah mah siapa? Habis? Habis. Nah, biar belajar ya, habis. Gak apa-apa, dia grogi atau apa, namanya belajar di depan teman-teman ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Ahmad Absalawi dari kelas 8E. Ingin mempresentasikan tentang sesuatu benda yang sering dipakai buat gaya-gaya lah. Ada yang bisa nebak gak? Kaca. Jadi kaca itu biasanya cermin itu biasanya digunakan kalau buat laki-laki ya, buat teman saya biasanya tuh habis sholat langsung ngaca bikin rambut. Terus yang cewek biasanya tuh buat gaya make up, biasanya gitu sampai 5 jam, 7 jam. Real. Jadi cermin itu ada fungsi lain. Kayak cermin di mobil buat sen gitu, buat ngeliat ke belakang. Ngeliat ke belakang, ngeliat apa lagi? Jadi kaca itu terbuat dari pasir, bisa. Tapi pembuatan kacanya agak rumit, jadi nggak bisa dijelaskan oleh saya. Jadi pasir yang digunakan itu namanya pasir silika atau pasir quartz. Jadi pasir quartz itu bisa dijadikan kaca. Dan contoh cermin lagi itu ada di HP kita. Cermin pada HP ini juga bisa digunakan untuk mengaca atau bisa digunakan apapun. Oke, mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kelihatan gugupnya kan? Baru pertama, gak apa-apa. Gimana perasaannya? Itu yang harus kita keluarkan. Kalau kita nggak dikasih panggung seperti ini, deg-degannya nggak keluar, gitu ya. Makanya sekali udah mulai deg-degan banget. Yang kedua, deg-degannya berkurang, ya. Biasa tangannya begini tuh namanya malu tuh begitu. Dari itu begitu. Assalamualaikum. Biasa, ya. Keringet dingin dari keringet dingin. Nah itu, ini ya. Nah, ketika kita tidak mau mencoba, deg-degan itu akan terpendam selamanya, ya. Jadi kalau kita nggak mau coba, deg-degan itu terpendam. Nah sekarang dikeluarkan tuh deg-degannya. Nanti yang kedua deg-degannya mungkin sekarang deg-degannya 50, nanti yang kedua berkurang 40, 30 dan lain sebagainya. Yang belakang atau mungkin teman-temannya ada yang tertawakan, nggak apa-apa, udah biasa, ya. Nanti ketika dia mentertawakan disuruh ke depan juga sama, gitu. Ya, oke, siapa namanya? Habis ya? Iya, makasih ya. Tepuk tangan dong buat Habis. Boleh. Hah? Tunggu, yang perempuan dulu 1 orang. Ya, biar laki-laki udah 2, perempuan harus 2. Siapa? Mau ditunjuk? Udah ya. Mau ditunjuk atau sadar diri? Tunjuk ya. Tunjuk ya. Yang ditunjuk harus siap. Siapa Pak? Tunjuk. Bapak ada mau tunjuk? Kita tunjuk. Hah? Bapak kalian tahu namanya ya pokoknya. Nih, ini siapa namanya?
ke audiens ya, perhatikan matanya gitu. Penguasaan materi memang belum baru berapa menit, baru 10 menit kan, belum selesai. Tapi yang penting prosesnya itu kalian harus lalui. Kalau prosesnya tidak dilalui, kalian tidak akan bisa menikmati hasilnya gitu. Oke. Baik, sampai sini teman-teman ada yang mau ditanyakan? Dari 50 siswa kalau kita presentasikan tidak akan cukup ya. Nah, cukup dua saja ya perwakilan. Mau terbang kamu? Diajak ya, diajak. Oke aja. Ya, dia mah udah sering lah. Oh, biasa. Ini siapa namanya? Marcel. Ayo Marcel. Marcel. Belajar Sel. Mumpung masih ada waktu ya. Maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya udah selesai. Jangan ketawa dulu. Salam kenal semua, saya Marcelo Jordan dari mana? Gue juga nggak tahu.
kan sisanya? Yaudah deh, karena di sini saya juga nggak tahu mau ngomong apa. Mandi. Kayaknya dikit lagi mau mandi. Ya udah, sekian dari saya Marcelo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serius. Tepuk tangan dulu. Tepuk tangan dong. Ya, ini ya. Ketika materi kita tidak dipersiapkan dengan baik, ya, kan di sekolah suka ada presentasi kan? Ketika kita tidak mempersiapkan diri dengan baik, materi itu ketika ibu atau bapak guru minimal yang menyuruh ke depan, blank, ya kan? Apa kan bingung kan? Yang lain nyatet, yang lain ngomong gak nyatet, gitu kan? Jadi materi tidak dipersiapkan dengan baik, jadi banyak lupanya. Apalagi. Nah itu. Nah itulah salah satu ketika kita mau presentasi, kita jadi MC, public speaking, persiapkan gitu. Makanya tadi kasih waktu 10 menit ya. Tadi itu yang ke depan, Bapak saya belum siap, belum mau hafal materinya. Dibaca, dibawa. Nah, boleh nggak public speaking bawa contekan? Boleh ya, bawa contekan. Jadi MC boleh dengan teksnya boleh, namanya lagi belajar. Kecuali udah MC yang sudah nasional atau internasional, mungkin dia udah hafal ya. Nah bagi materi MC yang baru ya, kita bawa contekan misalnya dengan contoh ketika acara formal ya, yang terhormat Kepala Sekolah SMP 149 Jakarta, yang terhormat kepada Bapak Ibu Guru dan Dewan Pengajar 149 Jakarta. Nah itu kan formal ya, itu bisa teks, bisa dibaca gitu ya. Terima kasih Marcelo. Deg-degan? Gak apa-apa. Gitu ya. Tidak apa-apa, namanya pertama kali dan harus belajar. Namanya belajar, tidak akan ada kata putusnya gitu. Oke, baik. Sebelum kita akhiri, karena setelah ini ada sesi materi berikutnya, ada yang mau disampaikan atau mau ditanyakan dari teman-teman dari pihak perempuan atau pihak laki-laki, dari laki-laki perwakilan, ada yang mau disampaikan tentang public speaking ini? Ada yang mau disampaikan? Ya, kita nggak cukup waktunya ya. Nanti insya Allah kita akan lanjutkan. Mudah-mudahan ada waktu untuk maju satu-satu. Perwakilan dari laki-laki 3, tadi perwakilan dari perempuan 2 mewakili. Ya, ada yang mau sampaikan? Baik, kalau tidak ada, insya Allah kita akan bertemu di sesi berikutnya. Sebelum diakhiri, ada satu nasihat dari Bapak. Yang pertama, pelajari komunikasi dan ilmu public speaking. Karena ini kalian gak tahu matematika, kalian gak bisa hal-hal mungkin apapun. Ketika kita bisa bicara komunikasi dengan lancar, public speaking dengan baik, minimal ketika nanti kita besar, minimal jadi MC, dapat bayaran gak? Menjadi mata pencaharian. Minimal matematika gak bisa atau apa gak bisa, minimal komunikasi yang lancar, public speaking yang baik. Gak
bisa sama sekali minimal komunikasinya yang lancar dengan teman-temannya. Minimal silaturahmi, nah itu minimal. Ya, jadi orang-orang mengatakan bahwa komunikasi itu akan memperbaiki kesuksesan hidup kalian. Lihat, catat itu. Nanti kalian buktikan ketika kalian sudah kuliah atau sudah bekerja. Ya. Maka lagi, komunikasi akan memperbaiki kehidupan kalian dan kesuksesan kalian. Itu saja yang dapat disampaikan oleh kakak. Kita ketemu insya Allah untuk lain waktu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dikasih waktu berapa menit untuk istirahat sejenak? 15. Jangan lama-lama. Karena azan sebentar lagi azan. Sekarang jam berapa? 5 menit ya? Iya. Ada satu sesi materi lagi. 5 menit nanti kita jam 2. Materi selanjutnya adalah manajemen organisasi. Ya. 5 menit dari sekarang. Boleh minum, boleh ketawa, boleh ke toilet. Ya.